Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil video yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Terasa Fitri. Nama saya Nabila Anissa Fitri. Nama saya Widana Hedul Nafisa. Nama saya Fauzia Mawati. Nama saya Aisyah Inai Putri. Nama saya Haikal Alwan. Selamat menyaksikan. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ancaman kejahatan cyber terus mengintai. Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang biasa disebut BSSN mencatat 403,9 juta anomali dalam lalu lintas jaringan internet Indonesia sepanjang tahun 2023. Yang menjadi indikator awal berbagai bentuk kejahatan cyber. Hacking salah satunya, kasus yang paling sering terjadi. Kembali lagi bersama kami di Breaking News, berita aktual dan terpercaya. Saya Inaya dan rekan saya Nabila. Kali ini kami akan menemani Anda di siang hari. Dalam era digitalisasi yang kian berkembang pesat seperti sekarang ini, kemudahan akses internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan pula ancaman yang tak kalah serius, cybercrime atau kejahatan cyber yang kian mengkhawatirkan. Hari ini, kami akan mengulas tuntas fenomena gelap yang mengintai dunia maya. Salah satu jenis kejahatan cyber adalah hacking yang tidak hanya menargetkan institusi besar seperti bank dan pemerintahan saja, melainkan juga menyasar pada masyarakat biasa yang mungkin belum sepenuhnya memahami resiko keamanan digital. Data kejahatan tidak mendapatkan akses dan saham dalam bentuk komputer atau data. Hacking adalah memanfaatkan berbagai tujuan, mulai dari pencurian data otomatis, peretasan akun media sosial, hingga sabotase sistem investasi pemerintahan. Menurut laporan Threat Intelligence 2023 daripada Cyber dan Sandi Negara atau yang biasa disebut BSSN, serangan terbanyak jadi dalam beberapa bentuk. Malware di angka 40%, phishing di angka 25%, peretasan akun media sosial di angka 15%, penipuan berbasis online di angka 10%, serangan DDoS dan lainnya di angka 10%. Untuk mengetahui lebih dalam, tim kami sempat mewawancarai salah satu korban peretasan akun pribadi. Dan sekarang, tim kami telah berada di lokasi tersebut. Kita tayangkan langsung tim kami yang sudah berada di lokasi kejadian. Selamat siang pemirsa, saya Widana Hedul dan rekan saya Terasa Fitri melaporkan langsung dari tempat kejadian korban kejahatan hacking yang dimana sebuah peretasan yang sedang marak di Indonesia. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu korban yang akan diwawancari oleh rekan saya Terasa Fitri. Saat ini saya sedang bersama Ibu Novitasari. Selamat siang Ibu Novitasari, terima kasih sudah bersedia diwawancarai mengenai kasus insiden peretasan akun sosial media Anda. Bisa diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa? Selamat siang. Jadi kemarin tuh pagi sekitar jam 7-an saya bangun tuh. Nah, entah kenapa saya buka Instagram, tapi kok anehnya tuh Instagram saya tuh nggak bisa kebuka gitu kan. Password yang biasa saya gunakan itu tidak bisa digunakan. Oh, apakah ada tanda-tanda sebelumnya bahwa akun Anda dalam bahaya? Sebenarnya itu beberapa hari sebelum itu saya sempet tuh buka email saya dan Instagram. Saya coba kan buat login, tapi kok tetap nggak bisa gitu kan. Saya dapat email juga kan saya itu spam, ternyata bukan, makanya tapi saya abaikan sih emailnya. Oh, terus apa yang terjadi setelah Anda tahu kalau Anda tuh nggak bisa masuk ke email Anda? Pertama sih saya coba ya reset tuh passwordnya, tapi kok nggak bisa. Terus saya lihat tuh di akun teman saya, ternyata akun Instagram saya tuh kayak ada yang posting konten aneh-aneh gitu. Karena saya pernah kan saya buat tuh ada foto-foto, saya buka tuh akun saya, tapi kok ada foto-foto yang bukan milik saya. Bahkan ada yang tidak pantas gitu yang buat di posting di akun saya. Apakah hanya Instagram atau ada sosial media lain yang juga ikut terpengaruh? Ada tuh, selain Instagram tuh saya juga Facebook kena.
sepertinya sih mereka dapat email saya ya, email teman saya, jadi itu dia bisa masuk ke berbagai akun saya. Sejauh ini, langkah apa yang sudah Anda ambil untuk mengatasi masalah peretasan akun Anda? Pertama, saya tuh coba hubungi customer service Instagram dan Facebook, tapi proses itu lambat sekali kan. Saya juga sudah ganti password email dan juga udah aktifin autentikasi 2 faktor ke semua akun media saya yang masih bisa saya akses sih. Oh, baik Ibu Novi, terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Anda. Ya, terima kasih. Kisah seperti yang baru saja Anda dengar hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi setiap harinya. Para pelaku biasanya memanfaatkan akun yang diretas untuk menyebarkan link judul, berpura-pura sebagai korban untuk meminjamkan uang, dan menyebarkan link-link yang hanya untuk celah mereka meretas akun lain. Banyak orang tidak menyadari bahwa klik satu tautan mencurigakan bisa saja membuka pintu bagi hacker. Demikian laporan kami mengenai fenomena hacking yang makin mengkhawatirkan di Indonesia. Ingat, keamanan digital adalah tanggung jawab kita semua. Jangan lengah, jaga data pribadi Anda. Saya, Wida Naryanto, dan rekan saya, Tiara Sapitri, melaporkan langsung dari Berikindus, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih Wida dan Tiara atas laporannya. Baik pemirsa, setelah kita melihat dan mendengarkan percakapan dengan korban peretasan di sosmednya, jadi apa yang menjadi penyebab dan dampak dari kejahatan cyber satu ini? Penyebab umum terjadinya hacking yaitu kurangnya kesadaran keamanan digital, penggunaan password yang lemah atau sama di semua akun, mengklik tautan atau lampiran dari sumber tidak dikenal, penggunaan jaringan wifi publik tanpa perlindungan VPN. Dampaknya pun tidak main-main, mulai dari kehilangan data pribadi, pencurian uang di rekening, hingga penyebaran informasi pribadi ke publik atau media sosial. Berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mencegah dan terhindar dari aksi peretasan hacking. Gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Aktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun penting. Jangan klik sembarang link, terutama dari email atau pesan yang mencurigakan. Gunakan antivirus dan perbarui perangkat lunak secara rutin. Hindari login akun penting melalui jaringan wifi publik. Rutin cek aktivitas akun jika ada yang mencurigakan. Segera ubah password. Dan kesadaran digital adalah pertahanan utama kita. Berdasarkan data Kominfo, kasus cybercrime terus meningkat setiap tahunnya. Korban peretasan memiliki hak hukum yang dilindungi UU ITE dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka bisa melaporkan kasus ini ke unit cybercrime kepolisian. Hal serupa, segera ganti password Anda, aktifkan two-factor authentication, dan laporkan ke platform terkait serta pihak berwajib. Ingat, keamanan digital adalah tanggung jawab kita semua. Demikian laporan kami mengenai fenomena peretasan akun yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Pemirsa, tetap waspada dan jangan lengah. Jaga data pribadi Anda dan jangan ragu untuk melaporkan jika Anda dan orang sekitar Anda menjadi korban. saya Inaya dan rekan saya Nabila, Saya Fauzia. Saya Haikal Awan. Inilah breaking news siang hari ini. Demikian laporan kami mengenai cybercrime yang semakin mengkhawatirkan. Sampai jumpa di berita berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.